Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blanger Mania. Cerita dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Sam yang memacu sepedanya. Ia menjemput temannya yang bernama Will untuk pergi ke pusat game. Sebelum pergi, Will mengambil setoples koin hasil jualan minuman adiknya dan kabur. Mereka pun tiba di depan gedung pusat game besar yang baru saja buka. Di dalam, Will langsung menyuruh Sam mengambil sendiri koinnya di toples. Sam mulai dengan game Pac-Man, yang belum pernah ia mainkan sebelumnya. Lalu ia beralih main game Centipede, dan mulai ada yang menonton permainannya. Semakin lama, penonton yang melihat permainan Sam semakin banyak. Sementara, Will bermain mesin capit boneka, dan mendapat topeng cuy Star Wars. Lalu Will kembali menemui Sam, dan memberikan brosur lomba kejuaraan dunia game. Mereka lalu datang dan ikut mendaftar pada kejuaraan dunia game tersebut. Di sana ada peserta lain bernama Ludlow, yang jatuh hati dengan tokoh game Lady Lisa. Ternyata, Will mengenalinya sebagai pro gamer dengan julukan si anak ajaib. Sam pun langsung mengajak Ludlow untuk bergabung dan bermain bersama. Tak lama, masuk juara bertahan sebelumnya yang bernama Eddie si Fire Blaster. Saat bertemu, Eddie dan Sam langsung saling menyindir satu sama lain. Akhirnya, kejuaraan dunia game pun dibuka, dan salah satu sponsornya adalah NASA. Seluruh acara akan diliput, dan rekamannya akan dilepas dalam kapsul ruang angkasa. Pertandingan dimulai, dan peserta mulai mencari poin dari skor tertinggi dari setiap game. Akhirnya, dua peserta yang masuk ke babak final adalah Sam dan Eddie. Lalu permainan yang akan mereka mainkan di babak final adalah Donkey Kong. Di awal game, Sam dengan cepat mencetak skor dan masuk ke level 2. Karena hafal pola, Sam terus menambah skor dan naik level dengan cepat. Tapi Eddie memperingatkan, kalau di level tinggi, pola Donkey Kong tidak terbaca lagi. Dan benar saja, di level 22, Sam mulai panik dan skornya dilewati Eddie. Akhirnya, Eddie yang menang, dan ia langsung meledek Sam di posisi kedua. Sam langsung turun dari panggung, dan Will mengejar untuk tetap menyemangatinya. Hingga dewasa, Sam tetap akrab dengan Will dan masih sering bertemu. Lalu sambil makan bersama di sebuah restoran, mereka menonton berita. Ternyata Will telah menjadi presiden Amerika, dan ia melakukan kunjungan ke TK. Para pengawalnya ikut tertawa melihat berita, karena Will salah mengeja. Saat keluar restoran, para warga pun juga meneriaki dan mengecam Will. Will mengantar Sam ke mobil operasionalnya, yang berprofesi sebagai teknisi audiovisual. Jam 6 pagi, di wilayah Guam, muncul cahaya dari langit dan keluar benda-benda terbang. Benda asing itu melesat dan membuat papan jalan rontok seperti piksel. Sam mendapat tugas untuk memasang TV, speaker dan PS4 milik seorang anak laki-laki. Anak yang bernama Matty itu, bercerita orang tuanya telah bercerai karena ayahnya selingkuh. Mendengar itu, ibu Matty yang bernama Violet langsung muncul, dan Sam terpesona. Saking groginya, Sam malah terus terang tadi pagi ia tidak gosok gigi. Saat Sam mau minta tanda tangan tagihan, ia malah melihat Violet menangis di pojokan. Sementara, di Guam, pangkalan militer udara Amerika mendapat serangan tak dikenal. Lalu seorang prajurit memberanikan diri keluar dan melihat keadaan. Tapi ia malah disorot sinar dari langit, tubuhnya terurai dan tersedot ke atas. Sementara, Sam akhirnya malah mendengarkan curhatan Violet tentang suaminya. Sam pun juga bercerita, istrinya juga dihamili oleh dokter konsultasi mereka. Sam merasa cocok dan mau mencium Violet, tapi Violet langsung menghentikan Sam. Tak lama, Sam mendapat telepon dari Will yang menyuruhnya ke istana presiden. Di lampu merah, mobil Sam dan Violet berdampingan, Sam mengira Violet mengejarnya. Keduanya tiba di pintu gerbang istana presiden dan di-stop oleh penjaga. Violet tersenyum menunjukkan kartu identitasnya, dan ternyata ia seorang kolonel. Keduanya masuk, dan Violet terkejut mendengar Sam sudah ditunggu presiden. Will langsung menunjukkan rekaman penyerangan benda asing di Guam. Sam diajak rapat presiden, dan menjelaskan kalau benda itu dari game Galaga. Seorang jenderal memperingatkan presiden, ia bisa dilengsarkan karena soal game itu. Akhirnya Will meminta Sam untuk keluar ruangan, dan Violet meledeknya. Saat Sam menyetir, ada yang memanggilnya, dan Sam spontan memukulnya hingga terpental. Ketika Sam mau memukul lagi, orang itu mengaku bernama Ludlow si anak ajaib. Ludlow lalu mengajak Sam ke rumahnya, dan terdapat altar Lady Lisa lengkap dengan lilin. Ludlow percaya alien menemukan rekaman turnamen game yang dilepas NASA.
Lalu ia menunjukkan pesan alien lewat siaran TV, mereka berasal dari planet Volula. Pesan berikutnya berbunyi, bumi sudah kalah sekali dan tersisa 2 kesempatan lagi. Lalu mereka menunjukkan pesan itu pada Will, termasuk koordinat pertempuran berikutnya. Ludelau sudah mencari tahu lokasi koordinat itu, yang terletak di India Utara. Di India saat seorang pemuda melamar, pacarnya melihat Taj Mahal sedang dihancurkan. Lalu pemuda itu disorot sinar dan terurai seperti sebelumnya di Guam. Besoknya, Will membawa Sam dan Ludelau menemui Violet di fasilitas pengembangan senjata. Violet menunjukkan sebuah kotak piksel yang bereaksi terhadap suatu sinar. Sinar itu diperkuat menjadi senjata dan mampu menghancurkan kotak piksel itu. Selain itu, para tentara terpilih sudah dipersiapkan untuk pertempuran berikutnya. Selanjutnya, Sam dan Ludelau ditunjuk melatih mereka bermain game-game klasik. Besoknya, Presiden mendapat koordinat untuk pertempuran selanjutnya di London, Inggris. Truk-truk militer gabungan Amerika dan Inggris bergerak menuju lokasi pertempuran. Semua orang yang berada di sana disuruh pergi meninggalkan lokasi. Lalu Jenderal Inggris bilang, mereka akan syuting iklan bir agar orang-orang tidak panik. Kemudian senjata-senjata sinar mulai diturunkan satu persatu dari truk militer. Ketika Sam hendak memberi saran, ia malah disuruh mundur kembali ke belakang. Tak lama turun benda asing seperti bola-bola hijau dari langit dalam formasi. Sam langsung berteriak jangan menembak di tengah agar Centipede tidak membelah diri. Tapi baru saja Centipede muncul, sudah ada yang menembak membelahnya menjadi 2. Lalu jumlah Centipede yang terbelah semakin banyak dan tak terkontrol. Satu Centipede turun mengejar seorang tentara dan melahapnya menjadi piksel. Melihat itu, Sam langsung merebut senjata sinar dari seorang tentara. Ia langsung maju sendirian dan menembak para Centipede tepat di kepala mereka. Masuk ke level 2, Sam mengajak Ludelau untuk membantunya menembaki Centipede. Will dan Perdana Menteri Inggris yang menonton, juga memberikan izin pada mereka. Sam dan Ludelau beraksi dengan kompak, sehingga Centipede level 2 teratasi dengan baik. Tapi ada satu Centipede yang berusaha kabur dari lokasi pertempuran. Centipede itu memasuki gedung apartemen saat dikejar Sam, dan melompat keluar. Sam menembaki Centipede itu, dan hancur tepat sebelum melahap seorang anak di bawah. Dengan hancurnya Centipede terakhir, Sam dan yang lainnya menang, lalu dirayakan. Tapi tak lama, muncul pesan dari alien di TV untuk pertempuran berikutnya. Ludelau mengusulkan untuk merekrut Eddie, tapi Sam menentangnya, dan tidak tahu ia di mana. Ternyata, Eddie mendekam di penjara karena kasus peretasan perusahaan ponsel. Saat ditemui, Eddie mengajukan beberapa permintaan, yang pertama ia mau pulau. Yang kedua, ia tidak ingin membayar pajak dalam bentuk apapun selamanya. Dan yang terakhir Eddie mau berduaan dengan Serena Williams di ruang Lincoln Istana Presiden. Lalu, mereka dikabari lokasi pertempuran berikutnya di kota New York nanti malam. Malamnya di lokasi, seorang polisi memberitahu ada Pac-Man berkeliaran di kota New York. Dan, Violet telah menyiapkan 4 mobil sebagai hantu yang memburu Pac-Man. Mobil keempat akan dikendarai oleh pencipta game Pac-Man, yaitu Profesor Iwatani. Keempat mobil sudah bersiap, dan tak lama Pac-Man pun datang ke depan mereka. Profesor Iwatani menemui Pac-Man, tapi tangannya malah digigit hingga hancur menjadi piksel. Game pun dimulai, dan tersisa hanya 3 mobil yang mengejar Pac-Man. Dari monitor, Violet memberi arahan, dan ia kaget melihat mobil Eddie bisa melesat cepat. Dan Eddie lah yang berhasil menabrak Pac-Man hingga hancur di babak pertama. Di babak kedua, Pac-Man terlihat sudah dikepung tidak berkutik oleh ketiga mobil. Tetapi, Pac-Man memakan bola energi di dekatnya, dan ketiga mobil hilang kekuatan. Ketiga mobil kabur menjauh, tapi Pac-Man mengejar dan melahap mobil Ludelau. Ludelau pun melompat keluar mobil sebelum seluruh mobilnya dilahap Pac-Man. Walaupun mobil Ludelau sudah dilahap, Pac-Man masih tetap mengejar Ludelau. Dan tiba-tiba mobil Eddie muncul dan menabrak Pac-Man untuk kedua kalinya. Tapi di babak ketiga, Pac-Man mengecoh Eddie, sehingga mobilnya terjun ke sungai. Hanya tersisa Sam, ia mengejar Pac-Man, tetapi Pac-Man memakan bola energi kembali. Sambil menyetir mundur dikejar Pac-Man, Sam menghitung efeknya selama 10 detik. Di hitungan ke-10, mobil Sam normal kembali, dan Pac-Man hancur saat melahapnya. Sam pun menang, warga kota lalu menghampirinya dan bahkan ada yang minta tanda tangan. Tiba-tiba Ludelau datang membawa karakter game Q*bert, sebagai piala dari alien. Kemenangan kedua ini pun, kembali dirayakan dengan pesta yang lebih mewah.
Di sana, Sam yang sudah akrab kembali dengan Violet, mencoba merayunya. Tak lama, alien memberi pesan lewat TV besar di sana, kalau tim bumi melanggar aturan. Bumi dianggap kalah, dan dalam 12 jam para alien akan menyerang bumi. Matty menemukan kode curang kecepatan super untuk game Pac-Man di kacamata Eddie. Dan Admiral langsung menuduh Sam berbuat sesuatu yang melanggar aturan. Sementara, di luar Matty diambil oleh alien sebagai ganti pelanggaran tersebut. Violet sangat terpukul, tapi mereka langsung menanyai Q*bert tentang ras alien mereka. Besoknya, kapal induk alien menerjunkan ribuan piksel karakter game untuk menyerang kota. Katak piksel melompat ke Sam, Violet dan Ludlow, tapi ada Capit yang menangkapnya. Ternyata Will yang menangkap katak itu, ia kabur dari para pengawalnya. Will juga membawa beberapa senjata sinar, dan langsung membagikannya. Setelah mendapat senjata sinar, Ludlow langsung membasmi para piksel game itu. Tak disangka, Ludlow bertemu dengan Lady Lisa, karakter game pujaannya. Ludlow pun pasrah dan rela mati, sambil menyatakan cintanya pada Lady Lisa. Lady Lisa pun tersentuh, ia menjatuhkan pedangnya dan menerima cinta Ludlow. Melalui karakter pixel, alien memberi pesan, bosnya ingin bertemu mereka. Lalu muncul sinar biru, Sam, Will, Violet serta Q*bert masuk ke dalam. Di dalam kapal induk, sel-sel pixel membentuk tubuh mereka kembali utuh. Lalu, si bos alien menunjukkan dirinya yang ternyata adalah Donkey Kong. Donkey Kong mulai menggelindingkan tong-tongnya ke arah mereka. Malangnya, Q*bert tidak bisa menghindar dan tergilas tong hingga gepeng. Sementara, Sam merasa tidak percaya diri dengan game yang pernah ia kalah. Matty lalu memberitahu Sam kalau Eddie curang, bahkan saat pertandingan mereka dulu. Sam merasa lega, dan langsung menghantam tong-tong itu dengan palu. Saat mereka sudah di atas, Matty menunjuk ke arah Q*bert yang masih hidup. Violet memberanikan diri melompat ke bawah lagi, dan melempar Q*bert ke atas. Tapi Violet terjebak oleh bola api, dan Donkey Kong yang melempar tong ke arahnya. Melihat itu, Sam langsung meluncur menghindari pijakan Donkey Kong dan mengambil palu. Lalu Sam menarik Violet yang bergelantungan ke atas dengan palu itu. Kemudian, Sam mengambil posisi untuk melempar palunya ke arah Donkey Kong. Sam pun melempar palunya tepat menghantam Donkey Kong dan menghancurkannya. Setelah itu, seluruh unit pixel game yang menyerang kota pun ikut hancur meledak. Malangnya nasib Ludlow, Lady Lisa pujaannya pun ikut hancur terurai. Sementara, Sam dan lainnya dikembalikan ke bumi dengan cara yang sama. Ludlow tampak sedih, setelah kehilangan Lady Lisa dalam waktu yang singkat. Q*bert ikut merasa sedih, dan tiba-tiba pikselnya terurai dan membentuk Lady Lisa. Tanpa pikir panjang, Ludlow langsung memeluk dan mencium Lady Lisa. Will di pidatonya menyatakan Sam, Eddie, Ludlow dan Violet sebagai pahlawan dunia. Dan kali ini, ketika Sam hendak mencium Violet, ia tidak menolaknya. Lalu, tangan Profesor Iwatani yang hilang digigit Pac-Man, menjadi utuh kembali. Ludlow pun akhirnya menikahi Q*bert Lady Lisa, dan sudah memiliki anak. Dan anak-anak mereka ternyata berbentuk Q*bert juga, lalu cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.